Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Saya atas nama Selviana Dwi Lufitasari akan menyampaikan tugas pengantar ekonomi makro yang terdiri dari 11 materi seputar ekonomi makro. Di dalam video ini, kalian bisa menemukan penjelasan ringkas tentang materi konsep ekonomi makro dalam Islam, uang dalam ilmu makroekonomi Islam, inflasi dalam perspektif Islam, dan masih banyak lagi. Saya berharap video ini dapat membantu teman-teman memahami materi seputar ekonomi makro dengan lebih mudah dan menyenangkan. Yuk langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep ekonomi makro Islam. Apa sih ekonomi makro Islam itu? Ekonomi makro Islam adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dengan mengacu pada ajaran Islam. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil, penghapusan riba, dan mendorong investasi berbasis syariah. Prinsip-prinsip ekonomi makro Islam yang pertama yaitu ada tauhid, di mana keyakinan bahwa segala aspek ekonomi harus berlandaskan pada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadilan, distribusi kekayaan yang adil dan penghindaran eksploitasi ekonomi. Yang ketiga, zakat dan infak, instrumen untuk mendorong ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, ada sistem bagi hasil, di mana ekonomi ini mendorong kerjasama dengan investasi berbasis keadilan. Yang terakhir, jaringan riba, melarang praktik bunga dan transaksi keuangan. Apa sih perbedaan ekonomi makro Islam dengan konvensional? Ekonomi makro Islam berbeda dari ekonomi konvensional dalam berbagai aspek seperti sistem keuangan, kebijakan fiskal, distribusi kekayaan. Dalam ekonomi konvensional, suku bunga menjadi instrumen utama dalam kebijakan moneter, sedangkan dalam ekonomi Islam, sistem bagi hasil dan zakat menjadi instrumen utamanya. Implementasi ekonomi makro Islam. Peran pemerintah dalam ekonomi makro Islam yaitu pemerintah memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan ekonomi Islam seperti pengelolaan zakat, penghapusan riba, serta mendorong sistem keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian pengaplikasian kebijakan moneter Islam. Instrumen-instrumen moneter yang digunakan oleh bank sentral di antaranya yang pertama, survive requirement. Paling kurang disediakan 20% sampai 110% untuk simpanan mata uang asing. Yang kedua, bank-bank komersial harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal. Yang ketiga, plafon kredit 90% diprioritaskan pada pertanian, ekspor, perindustrian, perumahan rakyat, profesional dan pengrajin, pertambangan, transportasi, dan pergudangan. Yang keempat, margin keuntungan minimum murabahah 10-50%. Dan yang terakhir, penyertaan minimum nasabah untuk perjanjian musyarakah sebagai alat untuk mengatur jumlah ketersediaan sumber daya untuk kredit. Kemudian instrumen kebijakan ekonomi makro Islam. Ada 3, yaitu kebijakan fiskal, meliputi pengelolaan zakat, infak, dan wakaf untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter Islam, menggunakan instrumen berbasis syariah seperti sistem bagi hasil dan pembiayaan tanpa riba. Yang terakhir, distribusi kekayaan, menghindari kesenjangan ekonomi dengan sistem redistribusi yang adil.
Langsung saja sejarah uang Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka terima berupa dinar emas dan dirham Hercules, dirham perak dinasti Bizantinum, dan Sasan dari Irak. Sedangkan pada masa Khalifah, di masa Umar, uang logam sangat terasa dengan menetapkan standar untuk koin dinar dan dirham. Berat 7 dinar sama dengan berat 10 dirham. Standar dinar emas adalah emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham harus terbuat dari perak murni seberat 3 gram. Pada masa Muawiyah memperkenalkan uang kertas sebagai simbol otoritas dan kesatuan dalam ekonomi Islam. Pada masa pemerintahan Muawiyah, memperkenalkan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang yang sudah sah di wilayah kekuasaan Islam. Percetakan dinar dan dirham ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan tradisi moneter dari Bizantinum dan Persia, namun dengan modifikasi yang mencerminkan identitas dan prinsip-prinsip Islam. Nah, itulah tadi materi seputar uang dalam ilmu makroekonomi Islam. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu inflasi dalam perspektif Islam. Konsep inflasi dalam perspektif Islam. Inflasi merupakan fenomena ekonomi global yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Dalam ekonomi konvensional, berbagai teori dan kebijakan telah dikembangkan untuk mengatasi inflasi. Islam sebagai agama komprehensif memiliki perspektif tersendiri dalam memandang inflasi dan solusi untuk mengatasinya. Al-Makrizi membagi inflasi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu inflasi alamiah, di mana terjadi karena faktor-faktor alami yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia seperti bencana alam. Yang kedua, inflasi karena kesalahan manusia, di mana terjadi karena kesalahan kebijakan atau tindakan manusia seperti korupsi dan administrasi yang buruk. Selanjutnya, penyebab inflasi menurut pandangan Islam. Yang pertama yaitu riba atau bunga. Sistem bunga dalam ekonomi konvensional cenderung menyebabkan inflasi karena biaya bunga ditransfer kepada konsumen dalam bentuk yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu penimbunan atau ikhtikar. Menimbun barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan ketika harga naik sangat dilarang oleh Islam. Yang ketiga, pencetakan uang berlebih. Pencetakan uang yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan sektor real akan menyebabkan inflasi. Nah, itulah tadi penjelasan seputar inflasi dalam perspektif Islam. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu teori nilai tukar Islam. Langsung saja, konsep nilai tukar dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, nilai tukar harus mencerminkan nilai intrinsik dari suatu mata uang dan harus bebas dari unsur riba dan spekulasi. Mata uang dalam Islam idealnya berbasis komoditas seperti emas dan perak atau dinar dan dirham yang memiliki nilai intrinsik yang lebih stabil dibandingkan dengan mata uang fiat yang digunakan dalam sistem keuangan modern. Prinsip-prinsip nilai tukar Islam. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Islam melarang praktik riba dalam transaksi keuangan, termasuk dalam perdagangan valuta asing atau forex yang bersifat spekulatif. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakpastian berlebih.
Sistem nilai tukar Islami harus transparan dan tidak mengandung ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi. Yang ketiga, berdasarkan nilai real. Mata uang yang digunakan sebaiknya memiliki nilai intrinsik seperti sistem dinar, emas, dan dirham perak. Yang keempat, stabilitas moneter. Islam mendorong sistem keuangan yang stabil tanpa fasilitas berlebihan yang sering terjadi pada sistem nilai tukar mengambang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional. Kemudian perbandingan teori nilai tukar Islam dan konvensional. Nilai tukar konvensional yaitu harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Ditentukan oleh pasar valuta asing berdasarkan penawaran dan permintaan. Sedangkan nilai tukar Islam yaitu ada dua, natural dan human error. Natural yaitu terkait dengan perubahan harga dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar, sedangkan human error terkait dengan kesalahan manusia seperti korupsi dan administrasi yang buruk. Selanjutnya, tantangan implementasi nilai tukar Islam. Sini ada 3, yaitu dominasi sistem fiat money, yaitu sebagian negara masih menggunakan mata uang berbasis fiat yang tidak memiliki nilai. Yang kedua, kurangnya dukungan infrastruktur keuangan, yaitu belum banyak sistem keuangan syariah yang mengakomodasikan nilai tukar berbasis dinar dan dirham. Yang ketiga, globalisasi ekonomi, yaitu sistem ekonomi global yang bergantung pada nilai tukar mengembang yang dikendalikan oleh bank sentral dan lembaga keuangan internasional. Alternatif sosial yang pertama yaitu peningkatan perdagangan berbasis dinar dan dirham, pengembangan pasar keuangan syariah, dan kerjasama antar negara muslim. Itulah tadi penjelasan tentang teori nilai tukar Islam. Selanjutnya kita masuk ke materi yang membahas tentang kebijakan moneter Islam. Pengertian kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar sesuai dengan prinsip syariah. Uang yang beredar terlalu tinggi tanpa fee serta kegiatan produksi yang seimbang akan ditandai dengan naiknya tingkat harga-harga pada seluruh barang dalam perekonomian atau biasa dikenal dengan inflasi. Perbedaan kebijakan moneter konvensional dan Islam. Yang pertama itu dari segi kebijakan. Dari segi tujuan kebijakan, yaitu kebijakan moneter Islam tidak hanya fokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial, mencari kemaslahatan umum bukan hanya keuntungan semata. Sedangkan kebijakan moneter konvensional fokus pada stabilitas harga, lapangan kerja penuh, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang kedua, prinsip dasar. Kebijakan moneter Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, terutama larangan riba atau bunga. Sedangkan kebijakan moneter konvensional berdasarkan prinsip ekonomi makro konvensional dengan fokus pada manajemen penawaran dari permintaan uang. Yang ketiga, dari segi instrumen kebijakan. Kebijakan moneter Islam tidak menggunakan bunga atau riba sebagai instrumen, sedangkan kebijakan moneter konvensional yaitu menggunakan bunga atau suku bunga sebagai instrumen utama, dan instrumen lain memiliki operation pasar terbuka, discount policy, reserve repayment.
Peran bank sentral dalam kebijakan moneter. Konsep bank sentral dengan segala tanggung jawab dan fungsinya ini sungguh tidak dikenal dalam sejarah perekonomian Islam. Pada masa Islam awal telah dikenal sebuah lembaga yaitu Baitul Mal yang berperan serupa dengan bank sentral. Baitul Mal merupakan bank bagi negara Islam. Tugas lembaga ini memang masih sederhana, tetapi menjalankan fungsi-fungsi dasar bank sentral sebagaimana dalam perekonomian modern, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, penerbitan mata uang, yang kedua, pengadaan pembiayaan, dan yang ketiga, pengawasan suku bunga. Kemudian, alat atau elemen kebijakan moneter Islam. Yang pertama yaitu statutory reserve equipment. Pada ekonomi Islam ini merupakan instrumen yang penting karena diskon rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku. Yang kedua, credit ceiling atau bataran nilai pembiayaan tertinggi yang bisa diberikan bank untuk menjamin bahwa pencapaian pembiayaan total sesuai dengan target moneter. Yang ketiga, demand deposit, yaitu untuk mempengaruhi reserve pada bank komersial. Pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrumen ini mempunyai fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka di mana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi kebijakan moneter Islam. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu money supply and money demand. Money supply atau jumlah barang beredar adalah jumlah total uang yang beredar di masyarakat, termasuk uang tunai dan simpanan yang dapat ditarik kapan saja. Peran money supply yaitu sebagai alat transaksi yang mendorong aktivitas ekonomi dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Sedangkan money demand atau permintaan uang adalah keinginan atau hasrat masyarakat untuk memegang uang tunai atau dana likuid dalam satu waktu tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi money demand. Yang pertama yaitu suku bunga. Suku bunga yang rendah mendorong peningkatan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi dapat menaikkan kebutuhan akan uang. Dan yang terakhir, inflasi. Inflasi tinggi menurunkan nilai uang sehingga mempengaruhi jumlah uang yang dibutuhkan. Hubungan money supply dan money demand. Money supply dan money demand adalah konsep fundamental yang saling berkaitan dalam perekonomian. Hubungan keduanya merupakan mekanisme penting yang mempengaruhi tingkat suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dampak ketidakseimbangan money supply dan money demand. Yang pertama yaitu inflasi. Jika permintaan agregat naik, tetapi produksi bunga atau jasa tidak bertambah, harga akan naik secara terus-menerus. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Jika peredaran uang terlalu banyak, maka inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Dan jika uang beredar terlalu sedikit, aktivitas ekonomi melambat karena masyarakat dan pelaku usaha kesulitan memperoleh uang untuk transaksi dan investasi. Yang ketiga, stabilitas moneter. Kelebihan peredaran uang dapat menurunkan nilai tukar mata uang domestik yang memiliki
ketidakpastian pasar, dan keengganan masyarakat untuk menabung. Itulah tadi materi seputar money supply dan manajemen. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, kebijakan fiskal Islami. Pengertian kebijakan fiskal Islami. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam Islam, kebijakan fiskal adalah kebijakan memungut pajak dan membelanjakan untuk membiayai kegiatan ekonomi secara adil dan sesuai syariat. Sejarah kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal Islam pertama kali diterapkan pada masa Rasulullah SAW saat memimpin di Madinah. Awalnya, negara tidak memiliki kekayaan. Penerimaan negara hampir tidak ada. Semua kegiatan dilakukan atas dasar keikhlasan sebagai bagian dari dakwah. Pada abad ke-2 Hijriah, negara mulai memiliki sumber penerimaan, digolongkan menjadi yang pertama sumber dari kaum muslim, yang kedua sumber dari non-muslim, dan yang ketiga sumber dari yang lainnya. Perbedaan kebijakan fiskal Islam dan konvensional. Kebijakan fiskal Islam bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, berorientasi pada persamaan, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan dunia akhirat, serta menekankan peningkatan spiritual bukan hanya material. Sedangkan kebijakan fiskal konvensional bertujuan untuk kesejahteraan duniawi dengan keuntungan maksimum bagi individu serta tidak mengutamakan pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat. Manajemen kebijakan fiskal Islam. Dana dari pajak digunakan hanya untuk pengeluaran penting dan harus didistribusikan kembali secara benar dan jujur. Pejabat dilarang memakai fasilitas negara untuk diri atau keluarga, kecuali untuk tugas pemerintahan. Nah, itulah tadi penjelasan seputar materi kebijakan fiskal Islami. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ke-8, yaitu Kharaj Based of Productivity. Baik, langsung saja. Sejarah dan perkembangan Kharaj. Kharaj mulai diterapkan setelah penaklukan wilayah-wilayah baru oleh umat Islam pada abad ke-7 Masehi. Dikenakan sebagai kompensasi atas penggunaan tanah dan hasil pertanian. Dalam perkembangan kekhalifahan, penerapan kharaj bervariasi, bisa berupa tarif tetap atau bervariasi tergantung jenis tanaman dan hasil panen. Jenis-jenis kharaj yang pertama yaitu kharaj tanah, dikenakan atas tanah pertanian. Yang kedua, kharaj hasil, dikenakan atas hasil atau produk yang dihasilkan dari tanah. Dan yang ketiga, kharaj tetap, yaitu dikenakan dengan tarif tetap terlepas dari hasil yang diperoleh. Yang keempat, kharaj variabel, dikenakan berdasarkan hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir, kharaj sewa, dikenakan atas tanah yang disewakan. Definisi produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menghasilkan barang dan jasa, dihitung dengan membagi total output dengan total input. Faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama yaitu teknologi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi, mempercepat proses, meningkatkan kualitas. Dan yang kedua, lingkungan kerja fisik, pencahayaan, kebersihan, kenyamanan,
bisa mendukung kinerja karyawan. Dan yang terakhir, faktor psikologis. Kepuasan kerja dan kesejahteraan mental dapat memotivasi karyawan. Hubungan kharaj dan produktivitas. Kharaj berfungsi sebagai insentif bagi pemilik tanah agar meningkatkan produktivitas lahan. Dalam sistem ekonomi agraris Islam, kharaj mendorong petani untuk mengelola tanah lebih baik, meningkatkan hasil pertanian, mendukung kesejahteraan masyarakat. Kharaj sebagai insentif. Kharaj mendorong pemilik tanah dan petani untuk mengelola lahan pertanian lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang kharaj based on productivity. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak terhadap penawaran. Apa itu ekonomi berbasis pengetahuan? Pengetahuan, informasi, dan keterampilan merupakan sumber utama pertumbuhan dan inovasi terhadap sistem ekonomi yang berbasis pengetahuan. Dalam perekonomian ini, nilai suatu produk atau jasa tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik seperti bahan mentah atau tenaga kerja, tetapi juga oleh ide, inovasi, dan teknologi yang mendukungnya. Fokus bisnis dalam perekonomian berbasis pengetahuan adalah pada pemanfaatan informasi. Pengertian pajak dan penawaran. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Dalam ekonomi, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Jenis pajak yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPh badan, pajak ekspor dan impor, dan yang terakhir pajak lingkungan atau green tax. Kemudian mekanisme pajak mempengaruhi kurva penawaran. Pajak meningkatkan biaya produksi pajak meningkatkan biaya produksi bagi produsen sehingga memengaruhi penawaran. Contohnya, pajak atas produksi atau penjualan suatu barang akan menambah beban biaya yang ditanggung oleh pengusaha. Perbedaan jenis pajak dan pengaruhnya. Tidak semua pajak memiliki efek yang sama terhadap kurva penawaran. Misalnya, pajak tetap tidak mempengaruhi biaya marginal dan hanya mempengaruhi keuntungan, sehingga tidak selalu menyebabkan perubahan penawaran jangka pendek. Selanjutnya, pajak dan elastisitas penawaran. Dalam teori ekonomi, elastisitas penawaran mengukur seberapa responsif jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Misalnya, penawaran elastisitas atau elastisitas tinggi. Produsen mudah menyesuaikan jumlah barang terhadap harga. Setelah itu ada penawaran inelastis atau elastisitas rendah. Produsen sulit menyesuaikan jumlah barang walau harga berubah. Selanjutnya ada dampak pajak terhadap investasi dan produksi. Pajak yang tinggi dapat menurunkan daya tarik investasi, terutama di sektor produksi. Dampaknya, yang pertama yaitu turunnya pertumbuhan kapasitas produksi, dan yang kedua penurunan output nasional, yang terakhir lambatnya ekspansi usaha dan inovasi. Respon produsen terhadap kebijakan pajak. Yang pertama yaitu mengurangi volume produk untuk menekan biaya dan variabel. Yang kedua, memainkan harga jual produk guna mengalihkan beban pajak ke konsumen. Yang ketiga, melakukan efisiensi produksi seperti menekan
biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang keempat, berinovasi dalam proses atau model bisnis yang tetap kompetitif. Dan yang terakhir, menentukan perencanaan pajak atau tax planning untuk meminimalkan kebijakan pajak secara legal. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang pajak terhadap penawaran. Selanjutnya, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bagaimana suatu negara dapat meningkatkan kapasitas produknya sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, terdapat beberapa teori besar yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi, di antaranya teori klasik, teori Malthus, dan teori Schumpeter. Teori klasik. Teori klasik pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Teori ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah stok barang-barang modal, yang ketiga luas tanah serta kekayaan alam, dan yang keempat penggunaan teknologi. Dalam teori klasik, faktor yang paling disorot adalah pertumbuhan jumlah produk karena diyakini dapat mendorong peningkatan produksi dan konsumsi. Yang kedua, teori Malthus. Teori Malthus dikemukakan pada tahun 1798 dan dikenai sebagai teori yang menyoroti masalah pertumbuhan penduduk. Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk cenderung bertambah lebih cepat dibanding pertumbuhan alat-alat subsistensi atau bahan-bahan kehidupan. Penduduk bertambah menurut deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Sedangkan alat-alat subsistensi bertambah menurut deret hitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Hal ini menurut Malthus akan menimbulkan kelangkaan pangan, kelaparan, dan kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kontrol pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir, teori Schumpeter. Teori ini menekankan pada peran penting pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Schumpeter berpendapat bahwa pengusaha adalah pelaku utama yang melakukan inovasi dan pembaharuan dalam kegiatan ekonomi. Inovasi ini bisa berupa penciptaan barang baru, penerapan cara produksi yang lebih efisien, perluasan pasar, pengembangan sumber bahan baku baru, hingga perubahan dalam organisasi perusahaan guna meningkatkan efisiensi. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi yang dikelola secara benar dan adil. Pertumbuhan ini harus memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi syarat dengan nilai moral. Suatu peningkatan produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produk tersebut membahayakan manusia atau bertentangan dengan syariat. Pertumbuhan ekonomi Islam juga terkait erat dengan keadilan distribusi dan pemerataan hasil. Model pertumbuhan ekonomi yang Islami. Model pertumbuhan ekonomi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah.
Tauhid menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus berorientasi pada keimanan kepada Allah. Rububiyah mengajarkan bahwa Allah adalah pemelihara alam, sehingga manusia harus memanfaatkan sumber daya sesuai petunjuknya. Khalifah menegaskan peran manusia sebagai pengelola bumi yang amanah. Tazkiyah mendorong penyucian diri dan sistem ekonomi agar bersih dari praktik yang zalim. Pertumbuhan dan aspek pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan lainnya. Pembangunan ekonomi menurut Islam meliputi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan. Semua aspek ini harus berjalan seimbang untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Paradigma pembangunan negara masyarakat Islam. Paradigma pembangunan negara dalam masyarakat Islam adalah upaya saling membantu antara negara kaya dan miskin, misalnya Arab Saudi sebagai negara Islam yang kaya dari hasil minyak bumi, memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk membantu pembangunan ekonomi untuk negara Islam lainnya. Hal ini merupakan bentuk kepedulian sebagai penjaga tanah suci dan bagian dari perusahaan umat Islam. Paradigma ekonomi di masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, Mekah bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga tempat terjadinya kontak budaya dari berbagai suku untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah konflik antar suku. Dibangun berbagai berhala sebagai simbol masing-masing suku. Setiap suku membayar kepada pengelola Ka'bah agar dapat menyembah berhalanya. Hal ini menjadikan Mekah tidak hanya pusat persinggahan dagang, tetapi juga pusat ziarah yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi kota tersebut. Nah, itulah tadi sedikit mengenai pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Sekarang kita masuk ke penghujung materi, yaitu konsep pembangunan ekonomi. Langsung saja, pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonomi. Kebijakan dan strategi pembangunan. Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi terbagi atas 3, yaitu kebijakan mikro, kebijakan mero, dan kebijakan makro. Strategi umum yang bisa digunakan yaitu peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas sektor ekonomi, dan penguatan institut dan tata kelola pemerintah, serta pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Tujuan dan manfaat pembangunan ekonomi. Yang pertama, peningkatan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, perluasan pilihan ekonomi dan sosial, pemerataan pendapatan dan pengetesan kemiskinan,
peningkatan infrastruktur dan teknologi, peningkatan daya asing global, dan yang terakhir keberlanjutan lingkungan. Sedangkan manfaatnya yaitu yang pertama, output suatu masyarakat meningkat, tingkat keberhasilan penduduk meningkat, memberikan kesempatan kepada manusia untuk memanfaatkan alam sekitar, memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kebahagiaan, akan tersedia jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan yang terakhir akan mengurangi jurang perbedaan antar negara maju dan negara berkembang. Manfaat yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan yaitu tingkat produksi meningkat. Yang kedua, adanya alternatif kemudahan, dan yang ketiga, terdapat perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Terima kasih telah menyaksikan rangkaian presentasi saya pada 11 materi ini. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.